Tuhan sekali lagi, yang ku sembah hanya Engkau Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku. Amin, benar Tuhan, Kau Raja kami Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu.
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu telah turun atas kami Tuhan saat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan Tuhan, baik kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat kami pulang, kami memperoleh sukacita daripada Engkau Tuhan, dan boleh kemenangan daripada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan kita besar, amin. Dia yang layak dipuji. Kita mau memuji Dia, kita mau membesarkan nama Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan.
mempersiapkan hati kita saat ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Biar pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami percaya Tuhan, kami tidak salah untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Kau yang sanggup menolong kami Tuhan. Dari setiap apapun Tuhan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Ya Allah yang sanggup. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Pada selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan kemenangan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji amin, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup menolong setiap kami, membuka jalan bagi pergumulan kami. Syukur Tuhan, Kau yang berjanji, Kau yang menggenapi. Bapa yang baik, tercurah berkat-Mu atas setiap kami yang memuliakan-Mu, yang menyembah-Mu, yang datang dengan kerinduan. Haleluya. Terima kasih Tuhan,
Engkau baik, sangat baik, sungguh baik selamanya. Kami bertemu Bapa Sorgawi, Bapa yang mengerti pergumulan dan kerinduan. Jamah Tuhan, lawat Tuhan, hadir dalam hati kami yang paling dalam, menerangi seluruhnya. Syukur Tuhan, bawa hatimu bagi Tuhan hari ini. Dia berdiam di tengah-tengah umatnya dan berkarya dan menyatakan berkat yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur pagi yang indah, hari yang cerah, kami boleh berdiam di bait Allah. Alkitab berkata, 1 hari dalam bait-Mu lebih berarti dibanding 1000 hari, karena di luar bait-Mu kami tidak mendapat apa-apa. Di dalam bait-Mu kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat pengharapan sorgawi, kami mendapat sukacita, damai yang memampukan langkah kami terus berjalan dalam rancangan Allah hingga kami berjumpa dengan Bapa dalam kemuliaan. Terima kasih, biar pujian sungguh menyukakan hati Bapa di sorga dan membuat hati kami yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka, agar ketika kami mendengar firman Allah, firman itu tidak keluar dari hidup kami, firman itu tidak terbuang, tapi firman itu tersimpan dan menerangi dan memberkati hidup kami. Pakai setiap kami, khususnya hamba-Mu dalam pengurapan hikmat Allah, hingga yang disampaikan adalah kebenaran ilahi yang datang dari sorga. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, yang di bawah, yang di atas, puji Tuhan. Hari ini kembali Tuhan memberi kesempatan yang terbaik untuk kita duduk diam, mendengar firman Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan. Mungkin ada kemauan untuk beribadah, tetapi kehilangan kesempatan karena mungkin ya lokasi di mana mereka beribadah terkena bencana alam, atau ya ada banyak rintangan dan tantangan yang membuat mereka tidak bisa ibadah seperti kita hari ini. Jadi bersyukur sekali ya. Alkitab berkata ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan mendatangkan berkat baik untuk hari ini dan untuk hari-hari ke depan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Ayat satu ayat ini kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 12 ayat 46. Temanya terang di tengah gelap. Terang di tengah gelap. Yohanes 12 ayat 46, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu, penting sekali ya, waktu ada gelap maka ada terang. Maka terang itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Dan saya percaya bahwa terang itu enggak mungkin dikalahkan oleh gelap. Di mana ada gelap, kalau terang ada, maka terang itu akan menang atas kegelapan. Walaupun mungkin gelapnya lebih banyak, terangnya sedikit, tapi terang tetap menang atas gelap. Jadi kalau Tuhan datang sebagai terang, maka Tuhan mau memang kita hidup di dalam terang. Kenapa? Karena terang berbuahkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Kalau kegelapan berbuahkan kejahatan, kehancuran, dan kebinasaan. Jadi gelap itu resikonya tidak terukur, sangat luar biasa terjadi dalam hidup manusia kalau dia hidup di dalam gelap. Jadi gelap itu bisa mendatangkan kejahatan, dia bisa membunuh fisik kita, tapi diakhiri dengan kata membinasakan.
Apa bedanya membinasakan dan membunuh? Membunuh itu jiwa tubuh kita. Tapi kalau membinasakan itu bicara tentang apa? Kematian yang kekal. Jadi ujungnya sampai ke kematian yang kekal. Jadi tidak ada yang lebih penting Bapak Ibu selain terang ketika manusia dalam gelap. Jadi kalau ada manusia yang memilih gelap ketika terang datang, itu satu kebodohan yang luar biasa. Satu kebebalan yang luar biasa. Satu kekerasan hati yang luar biasa. Ya. Kita ada dalam gelap, terang datang, lalu kita tetap memilih gelap untuk kita menjalani hidup kita. Itu namanya satu kebodohan dan kebebalan dan kekerasan hati yang luar biasa. Dan banyak orang yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa suksesan itu bisa menjadi terang dalam hidup mereka. Harta yang mereka miliki bisa menjadi terang dalam hidup mereka. Padahal semua itu ada lingkaran kesemuan yang menjebak manusia menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya renungkan ayat ini ya. Nggak terlalu panjang, tapi kita bersyukur banget, berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mau datang sebagai terang, bukan sebagai hakim. Bapak Ibu renungkan, kalau waktu manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan datang sebagai hakim, maka tidak ada satu orang pun termasuk saya dan kita yang siap untuk menjalani pengadilan ilahi yang daripada Allah, yang mana hakimnya adalah Allah sendiri. Nggak ada. Nggak ada ya ketika hakim ketuk palu kita masuk di dalam tempat yang terbaik dalam kekekalan, nggak ada yang siap. Palu pasti kita akan ada di tempat yang terburuk. Dan Tuhan nggak datang sebagai hakim waktu manusia jatuh dalam dosa. Dia datang sebagai terang karena Tuhan tahu persis bahwa kebutuhan manusia waktu jatuh dalam dosa, waktu hidup di dalam gelap, waktu ada di dalam gelap adalah terang. Tidak ada kebutuhan yang lain. Terang itu akan membantu manusia menemukan Allah. Terang itu akan membantu manusia mengenal Allah dalam hidupnya. Terang itu akan membantu jalan hidup manusia itu ada di jalan yang benar. Kalau kita menjauh dari terang berarti kita mendekat pada gelap. Dan pasti semuanya akan berakhir dalam kegelapan. Sekarang belum, tapi tinggal tunggu waktu. Kaya tanpa terang Allah pasti berakhir akan gelap. Orang kaya tanpa Tuhan dia pasti akan jahat. Orang sukses tanpa terang dia akan pasti berakhir dalam kebinasaan. Orang pintar, orang pandai tanpa terang dia pasti akan berakhir di dalam kebinasaan. Enggak ada berkat di ujung kegelapan. Selalu adanya hukuman. Dan kerugian orang yang hidup di dalam gelap itu tidak dapat diperhitungkan. Kenapa? Karena sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Saudara mungkin dengar berita ya, ada seorang selebgram. Inisialnya L, dia punya pacar, katakanlah inisialnya M. Tahun 2019 ya. Mereka ini mengendarai mobil, habis pulang dari tempat di mana mereka minum-minum, mabuk-mabukan. Lalu terjadi kecelakaan. Mobilnya hancur berantakan. Itu mobil-mobil kayaknya mobil mewah ya. Kalau enggak BMW itu mobil Mercy. Jadi mobilnya itu udah tanpa bentuk. Yang cowok hanya luka-luka ringan. Yang cewek ini lumpuh. Jadi dari 2019 sampai 2021. Kalau nggak salah ya hampir 2 tahun ya lumpuh. Lalu ada penyakit yang menimpa lain ya. Kulit segala macam. Anaknya cakep Bapak Ibu ya. Pinter. Dan saya lihat mungkin orang percaya tapi mungkin bukan Protestan ya. Katolik. Lalu kemarin kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu ya, yang bersangkutan itu meninggal. Baru umur 21 tahun. Coba, menggadaikan hidup dalam gelap. Kalau kayak gitu yang salah Tuhan apa orang itu ya? Umur tuh ada dalam tangan Tuhan, tapi kita juga harus berjuang di dalam kebenaran. Kalau kejadian kayak begini,
Ya nggak selalu umur di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Udah tahu ada terang, milih gelap. Milih pacar dalam gelap, diajak mabok mau, diajak nyabu mau. Pulang naik mobil sedang mabok, ya gimana? Orang naik mobil perlu konsentrasi tinggi. Tapi naik mobil dalam keadaan mabok, ya dihajar, tabrakan, nyawa taruhannya. Walaupun nggak langsung mati di tempat dia ini, tapi sakit selama 20 tahun, nggak bisa jalan, lumpuh karena kecelakaan. Dan diperkirakan dua-duanya lagi sedang mabuk, habis minum-minum, pulang tengah malam. Wah ngeri ya, resikonya nggak terukur, taruhannya nyawa. Dan kalau kita lihat dari segi iman Kristen, bukan hanya nyawa secara fisik, itu akan menanti sesuatu yang mengerikan. Jadi kalau kita dihampiri terang, ada dalam terang, bersyukur. Ya. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, terusir. Harusnya mereka hidup dalam tamannya Tuhan. Ya, tamannya Tuhan itu dalamnya ada apa? Ya memang ada perintah, ada larangan, ada ujian, ada berkat Allah, dan ada tugas, mandat. Mandatnya untuk memelihara dan mengusahakan pohon itu, taman itu. Karena taman itu ada 4 ya, air sungai yang mengalir untuk memberi kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan yang ada dalamnya. Ada 4 sungai, Pison, Tigris, Efrat, dan satu lagi saya lupa. Ada 4 ya, yang mengairi Taman Eden itu, supaya Taman Eden itu ya tetap hidup. Dan itu harus diusahakan oleh manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka terusir dari taman. Ya itu awal di mana mereka sedang hidup di dalam kegelapan. Nah anehnya Bapak Ibu ya, manusia itu tahu sebenarnya bahwa resiko dalam hidup dalam gelap itu tinggi sekali. Tapi Alkitab berkata manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Coba kalau kita buka ayatnya Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Nah ini ya, dan inilah Yohanes 3, oh iya benar. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih apa Bapak Ibu? Menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Kenapa Bapak Ibu? Manusia lebih menyukai kegelapan. Karena di dalam gelap itu ya, apa yang kita buat, kejahatan yang kita buat, dalam tanda kutip mendapat persetujuan, support, dukungan, seolah-olah nggak apa-apa. Jadi manusia lebih menyukai gelap. Coba kalau ada di terang, beda ya. Kalau kita mencuri, Alkitab berkata jangan mencuri. Kalau kita membunuh, Alkitab berkata jangan membunuh. Kata jangan adalah sinar yang daripada Tuhan menerangi orang supaya tidak hidup di dalam kegelapan. Kalau kita ada air bersih, kenapa kita minum air yang kotor? Kan gak masuk akal ya. Kalau ada 2 gelas, satu airnya bersih, satu airnya kotor. Dan manusia lebih menyukai air yang kotor daripada air yang bersih, kata Alkitab ya. Lebih menyukai kegelapan daripada menyukai terang. Kalau ada makanan yang sehat, kenapa kita makan makanan yang basi? Kan gak enak makanan yang basi. Kalau punya baju yang baik, kenapa kita memakai baju yang robek? Kan gak masuk akal kadang-kadang ya. Jadi kadang memang waktu kita ada dalam gelap, ya orang kadang-kadang mengerjakan yang gak masuk akal. Ya, dikerjakan karena disupport sama kuasa kegelapan dan seolah-olah kuasa kegelapan itu mensupport, mensetujui apa yang kita lakukan. Kalau orang mencuri ya dalam gelap, coba seolah-olah dia mencuri itu ya. Kalau orang mencuri karena terpaksa Pak, ya. Anak istri makan. Jadi ada support, ada dukungan seolah-olah kalau mencuri itu benar karena apa? Ya anaknya belum makan. Padahal ya tetap aja waktu orang melakukan sesuatu dalam gelap itu ada akibatnya. Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa maut. Kalau kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat 3 coba ya. Efesus pasal 5 ayat 3. Tolong ditampilkan. Enggak ada di itu ya.
Efesus pasal 5 ayat 13. Efesus pasal 5 ayat 13. Tunggu ya, sebentar ya. Efesus, ya, ini ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kalau orang dalam gelap itu nggak nampak, nggak kelihatan, ada support, ada persetujuan, ya nggak apa-apa. Mencuri karena ada anak mau makan, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam terang, tadi katakan ayatnya bahwa segala sesuatu dalam terang itu nampak, ya, kelihatan. Sebab itu terang menyinari kita untuk tidak melakukan yang jahat. Larangan dalam terang itu mendatangkan berkat, Bapak Ibu ya. Jangan hidup dalam gelap. Tadi Yohanes 12:46 berkata, Yesus itu datang sebagai terang bagi kita supaya apa? Ayat itu diakhiri ya, supaya ya kita jangan tinggal di dalam kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih solusi. Kalau Tuhan belum datang, ya, lalu Tuhan nyuruh kita tinggalkan kegelapan, mau kemana Tuhan? Gak bisa, tempatnya di mana Tuhan? Sarananya nggak ada. Tapi waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia datang sebagai terang. Nah, ya, kamu jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi di mana Tuhan? Ini tinggal di dalam terangku, gitu ya. Jadi ada jalan yang Tuhan beri supaya kita meninggalkan kegelapan, supaya kita nggak tinggal di dalam gelap. Karena Tuhan tahu banget kalau kita tinggal dalam gelap, kita akan mengalami yang namanya kebinasaan, hukuman yang kekal. Itu bedanya kalau larangan di dalam terang. Kita akan dilarang dengan tujuan kita akan diberkati. Tapi larangan di dalam gelap itu beda, ya. Larangan di dalam gelap itu membinasakan. Iblis selalu membisikkan di telinga kita. Iblis selalu berkata-kata dalam hati kita, jangan percaya Tuhan. Kalau larangan dalam gelap, jangan tinggal di dalam gelap, jangan tinggal di dalam kegelapan. Tapi kalau larangan dalam gelap, kalau setan melarang kita, ngapain kamu percaya sama Tuhan? Hidup kamu aja lebih susah daripada orang yang nggak percaya. Dikompor-komporin, ya. Ngapain kamu setia sama Tuhan? Yang nggak setia aja bisa hidup, wah itu ya. Jangan percaya sama Tuhan. Karena larangan iblis itu sedang membawa sebanyak-banyaknya pengikut Tuhan untuk meninggalkan jalan Tuhan, untuk murtad dari Tuhan, untuk berbalik dari kegelapan. Makanya dia melarang supaya kita itu jangan percaya. Orang ke gereja itu nggak dilarang sama iblis, Bapak Ibu ya. Yang ditakutkan iblis adalah waktu orang percaya sungguh kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Percaya kita itu bisa mengalahkan banyak hal. Percaya kita kepada Tuhan itu bisa mengalahkan banyak hal. Sama ketika Tuhan datang kepada sebagai terang, itu Tuhan bertempur dengan banyak hal, ya. Jadi kalau saudara terang itu ada dalam gelap, kan terangnya begini nih. Nah itu sedang bertempur, ya. Yesus datang ke dalam dunia itu sedang bertempur dengan apa? Kebencian, dengan kemarahan, dengan orang-orang yang jahat, ya, dengan orang-orang yang menuduh dia, dengan orang-orang yang menghalangi dia, dengan orang-orang yang menolak dia. Bapak Ibu, perjalanan Yesus lahir itu ya sampai mati, Bapak Ibu bisa lihat perjuangan terang, ya, walaupun menang, tapi ada perjuangan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi saya dan Bapak Ibu, sehingga dia mati di Bukit Golgota dan bangkit pada hari ketiga, maka terang itu tercurah bagi yang percaya. Yang tidak percaya ya tetap ada di dalam gelap. Kita bersyukur Tuhan lahir ke dalam dunia mengingatkan. Natal itu mengingatkan bahwa ada terang ilahi yang dicurahkan bagi orang-orang yang berdosa. Jadi terang itu milik orang percaya, diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, gratis, dan akan mengalami kemenangan. Sudah di bumi terang 5 watt tuh kita harus bayar ya. Ada lampu yang paling kecil berapa watt? 5 watt sekarang, 3 watt ada kali ya, 2 watt. Gak gratis Bapak Ibu. Dunia memberikan terang, bayar. Benar ya? Dari lampu yang model gini nih, ini gak gratis Bapak Ibu.
sekarang ini ada pulsa prabayar. Jadi sebelum kita pakai, kita udah beli duluan buat terang. Benar enggak? Beli pulsa buat sesuatu yang belum kita pakai, udah dibeli dulu, baru kita isi, baru pakai. Kalau dulu enggak kan, meteran dulu, meteran berapa baru kita bayar. Sekarang ya PLN bayar di muka dulu. Kalau Anda mau terang, beli pulsa untuk listrik. Ya, berapa pulsanya? 1 kWh berapa? Hitung. Ah, itu terang itu harus bayar Bapak Ibu ya. Sekalipun 5 watt waktu kita pencet ya, kita nyalakan lampu itu bayar, nggak ada yang gratis. Tapi Bapak Ibu renungin, Tuhan memberikan terang itu bagi kita cuma-cuma, gratis. Itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang memilih gelap ketika terang datang, tadi saya bilang apa? Itu kebodohan dan kebebalan yang luar biasa. Ya. Apalagi dalam konteks orang yang sudah percaya, akhirnya dia kembali lagi dalam gelap. Wah, itu lebih luar biasa lagi bebalnya. Ya. Padahal Tuhan udah kasih terang dengan gratis, dengan cuma-cuma. Kenapa? Dia mau balik lagi ke dalam gelap. Pada gelap itu hasilnya adalah kebinasaan. Ya. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dalam terang ada berkat yang luar biasa. Hidup kita yang hancur karena tergadaikan oleh dosa, itu ditebus oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. 1 Korintus 6 ayat 20, coba kita buka ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, sebab kamu telah dibeli. Ini hidup kita tergadaikan kepada dosa. Bukan karena Tuhan yang menggadaikan, karena Adam dan Hawa menggadaikan dirinya kepada dosa, dan Alkitab berkata sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Jadi kita yang hancur, yang berantakan karena tergadai oleh dosa, Alkitab berkata kalau kita terima terang Allah, maka kita dipulihkan dan kita menjadi miliknya Allah. Allah menjadi Bapa kita. Bukannya kuasa gelap lagi yang jadi Bapa kita, tapi Allah yang sumber terang itu ditebus. Siapa yang mau nebus sesuatu yang bukan barang yang kita gadaikan? Ada, ya. Andre menggadaikan motor, yang tebus saya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau saya menggadaikan, saya yang bertanggung jawab. Saya menggadaikan jam tangan di penggadaian. Yang nebus siapa? Yang nebus orang yang menggadaikan. Ya mungkin saya suruh tetangga saya, tolong dong Pak, tebusin jam tangan saya tuh saya gadein. Bisa diomelin kita ya. Enak aja loh ya. Kamu yang menggadaikan, masa saya yang bertanggung jawab. Tapi Tuhan gak begitu. Waktu kita dalam kesadaran menggadaikan diri kita dalam dosa, tergadaikan dan hancur hidup kita, maka dalam kasihnya dia menghampiri kita sebagai terang, yang tadi saya katakan, tidak langsung menjadi hakim. Sebagai terang dalam kesempatan yang Tuhan beri, baru di titik sinilah Tuhan menjadi hakim. Jadi Tuhan itu adil, baik ya, kasihnya sempurna. Gak di awal langsung pegang palu, tapi di awal Tuhan datang sebagai terang, ya, menebus kita supaya kita menjadi miliknya. Allah menjadi Bapa kita, ya, sumber terang untuk menuntun hidup kita. Lalu di akhir sini baru Tuhan mengetuk palu atas kehidupan kita yang sudah diberi kesempatan untuk memilih antara terang dan gelap. Sebab itu ya, Natal ini mendorong, memotivasi kita bukan bicara kue dan pakaian baru, bukan bicara tentang semata-mata ya sukacita, kegirangan, ya hore-hore, sorak-sorai, bukan. Tapi diingatkan untuk saya dan Bapak Ibu komitmen hidup di dalam terang Allah yang membuat kita ditebus oleh Allah yang tadinya tergadaikan oleh dosa. Gak ada satu orang pun yang mau menebus kita, dan tidak ada satu orang pun yang mampu menebus apa yang sudah tergadaikan dalam hidup kita kepada dosa. Gak ada, selain Yesus Tuhan. Dia datang sebagai terang yang ajaib. Dalam terangnya yang tersesat itu dituntun kembali ke jalan yang benar. Ya, ada orang-orang yang mungkin gak bisa dikasih tahu, gak bisa dituntun sama orang tuanya. Itu Tuhan
datangi orang itu sebagai terang untuk apa? Untuk menyadarkan, mengingatkan, supaya apa? Kembali di jalan yang benar. Padahal saudaraku, sebenarnya kalau kita kembali itu kan bukan pekerjaan yang susah ya, tinggal berbalik gitu. Tapi sulit, kenapa? Karena memang ya kemalasan, kebebalan dan keangkuhan itu menjadi musuh utama manusia. Ketika dia udah lama hidup di dalam gelap ya, itu susah ya untuk kembali ke jalan yang benar. Saya pernah dengar orang ya, udah lama tinggalin Tuhan, hidupnya nggak beres, lalu dia berkata begini, saya mah udah nggak bisa lah, udah nggak bisa lagi ketemu sama Tuhan. Saya mah kayaknya udah nggak bisa diterima lah, saya mah udah telat. Lalu gini, kadang-kadang begini, memang ada dua sisi, orang begitu merasa tertuduh dengan dosa yang dia lakukan. Tapi kadang-kadang bukan begitu Bapak Ibu. Bukan tertuduh, akhirnya dia berkata, malas saya berbalik jalan Tuhan. Bukan, kadang-kadang dia sudah menikmati jalan gelap yang dia hidupi hari lepas hari. Itu masalahnya, hingga orang jadi malas, jadi keras hati, jadi bebal, jadi angkuh hidupnya, dan nggak mau berbalik di jalan yang benar. Betul nggak? Kadang-kadang orang nggak mau jalan benar gitu, wah dia udah tertuduhnya udah luar biasa. Karena karena tertuduh itu kan datangnya dari kuasa kegelapan. Karena Tuhan nggak pernah menuduh. Tuhan memberikan damai kalau kita mau balik ke jalan yang benar. Kalau kita tertuduh itu memang dari kuasa kegelapan. Masalahnya orang nggak mau berbalik karena udah menikmati jalan gelap. Jalan yang gelap itu dia udah enjoy, udah nikmati, udah nyaman, ya, udah enak lah gitu di jalan. Kenapa ya? Gitu. Saya harus balik lagi kayaknya, wah gitu. Makanya pakai alasannya Tuhan udah nggak terima saya lah. Tuhan udah, saya mah udah rusak banget. Padahal bukan di situ. Intinya karena ya tadi kebebalan, ya kemalasan, ya keangkuhan menjadi musuh utama bagi orang itu nggak mau berbalik ke jalan Tuhan. Padahal kalau mereka balik ke jalan Tuhan, yang diuntungkan siapa? Yang diberkati siapa? Bukan Tuhan. Tuhan nggak ada urusan untuk rugi. Tuhan nggak ada urusan, ya. Yang diberkati adalah orang yang berbalik jalannya dari gelap kepada terang, pasti diberkati. Dia dituntun di jalan yang benar, dan dia pasti menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan tiap 1 kilometer, 2 kilometer, 10 kilometer sudah Tuhan siapkan bagi kita. Walaupun kita belum melihatnya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang enggak kita lihat. Jadi setiap perjalanan, setiap kilometer Tuhan sudah siapin berkat bagi kita, baik jasmani maupun rohani, pertolongannya, jalan keluarnya, kekuatan, kasihnya, pengharapan, penghiburan, damai, sejahtera, sukacita. Dia sudah siapin Bapak Ibu kalau kita ada di jalan yang benar. Tapi memang harus dengan iman, dalam iman. Gak bisa kita jangkau dengan akal. Masa sih Tuhan siapin berkat di kilometer 12? Kalau kita masih ada di kilometer 8, masih 4 kilo lagi, jauh banget ya. Kita nggak bisa jangkau dengan akal kita. Tapi memang harus dengan iman dasarnya. Kita percaya bahwa terang yang sempurna mampu memberkati dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita selama perjalanan kita ada di jalan yang benar. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Ya, harus percaya. Kalau nggak percaya kita mau percaya sama siapa lagi? Ya enggak. Daripada, katakan begini, daripada nggak percaya lebih baik percaya. Daripada nggak berbalik, lebih baik berbalik dong. Karena hidup itu ada akhirnya. Saya sangat percaya setiap kilometer Tuhan udah siapin berkat buat yang percaya. Karena sumber berkat itu dari Tuhan. Saya udah berkata kalau gembala doa berkat itu kan dari manusia. Amin Tuhan. Tuh aminnya saya mentok bahwa berkat itu datang dari Tuhan melalui. Jadi sumber berkat itu bukan dari manusia, betul. Gak bisa, manusia gak bisa jadi sumber berkat, Allah yang menjadi sumber berkat. Kalau kita ya diberkati Allah melalui manusia, ya itu benar. Allah yang menyiapkannya untuk kita. Sebab itu terus ada di jalan Tuhan. Yesus lahir itu dia menyiapkan jalan. Dan sudah ada terangnya, bukan jalan yang gelap. Kalau jalan yang gelap kita tersesat, kita menyimpang. Tapi jalan itu penuh dengan terang ilahi yang membuat kita mudah untuk melakukan perjalanan, dimampukan untuk melakukan perjalanan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Orang yang lemah, putus asa, bingung, berbeban berat, diberi kelegaan, pengharapan, kepastian dalam terangnya. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tuh ya. Orang berkata begini, tahun depan bisa lebih susah. Saya percaya kesusahan yang lebih
disertai dengan pertolongan Allah yang lebih lagi bagi orang-orang yang hidup di dalam terang Allah. Amin Bapak Ibu. Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Waktu tahun depan gak ada kepastian. Di tengah ketidakpastian, Allah akan datang hadir dalam hidup kita memberi kepastian. Tahun depan akan lebih sukar. Di balik kesukaran, Allah akan memberikan kemenangan untuk kita melewatinya. Kalau Allah nggak bisa, berarti dia bukan Allah. Karena dia Allah, dia bisa melakukan itu. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Allah pasti ada bersama dengan kita. Untuk apa? Menolong kita. Ini kan bentar lagi kita tinggalin tahun 2021, 2022. Banyak pengamatan. Ya, inilah itu. Kita pegang Tuhan aja. Kalau kita ada di jalannya Tuhan, terangnya Tuhan, Tuhan gak tinggalin kita. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang putus asa pasti beri pengharapan, yang bingung diberi peneguhan, yang berbeban berat kalau kita akan beri kelegaan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, dia akan memberi yang terbaik. Kalau kita senangkan Tuhan, kita sembah Tuhan, apa sih yang gak Tuhan kasih sama kita kalau memang itu keperluan dan kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Bapak yang di bumi aja tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya, apalagi Bapak di sorga. Sebab itu Bapak Ibu menjadi mempelai Tuhan, itu memang harus berhias. Berhias diri, supaya apa? Waktu Yesus datang kita siap. Ya, dan itu dapat dilakukan waktu kita hidup di dalam terang. Bapak Ibu nggak bisa menghias diri dalam kegelapan. Salah tempat nanti ya. Bedak kita taruh di mana, lipstik kita taruh di mana, ya. Kacamata kita taruh di mana, kalau pakai kacamata. Masker kita taruh di mana, salah tempat. Jadi lebih berantakan. Tapi itu dapat kita lakukan di dalam terangnya yang ajaib. Yesus lahir ke dalam dunia hanya sekali Bapak Ibu ya, hanya sekali. Gak ada kelahiran Tuhan yang kedua kali. Pilihan itu ada pada setiap kita. Mau setia di dalam terang atau kita keluar, itu semuanya ada di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang berkata, aku terpaksa hidup dalam gelap, kita harus memaksakan diri hidup dalam terang. Ya. Kalau gelap itu memberikan alasan terpaksa, kita harus memaksa diri hidup dalam terang. Karena terang itu sudah ada. Terang itu sudah datang. Harus dipaksain, hidup dalam terang itu harus dipaksain. Kalau dalam gelap terpaksa, harus dibuang yang terpaksa. Dalam gelap itu jangan terpaksa, kita harus memaksa diri hidup dalam terang. Ya. Kalau bukan diri kita yang memaksa, siapa? Gak mungkin orang lain, kita bisa marahin orang lain. Siapa? Kamu maksa saya, kita yang memaksa, saya mau setia ya dalam terang. Saya mau tekun dalam terang, mau melayani dalam terang, mau hidup dalam jalan terang. Itu semua ada pada kita. Dan setiap pilihan itu ada dampak dan akibat. Ayat terakhir, Efesus 5 ayat 8, yuk kita baca ayat ini sama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Ya udah ya. Nah yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kegelapan dulu. Tetapi sebab itu, amin, Tuhan berkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Angkat pujian dengan sungguh, pejamkan matamu. Buka hatimu bagi Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau hadir sebagai terang, terima kasih. Tapi kelak Engkau hadir sebagai hakim. Dan kami sudah siap, karena kami sudah membenahi diri kami. Sudah berhias diri dalam terang-Mu. Terang-Mu menjadi cermin yang ajaib bagi kami. Di mana ada luka, di situ Engkau balut kami. Di mana ada kekurangan, Engkau lengkapi. Sehingga ketika Tuhan datang, kami menjadi mempelai yang siap. Kami berjalan terus dalam terang karena kami tahu setiap titik Engkau siapkan berkat pertolongan, pengharapan, penghiburan. Berkat-berkat yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu yang setia berjalan dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau lahir ke bumi bukan kebetulan, tapi rancangan kasih-Mu terwujud bagi kami. Syukur Tuhan. Firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan waktu ku bimbang, terang menuntun. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, Takkan ku takut, sebab Engkau beserta kami. asal kau di dekatku. Haleluya. Besertaku Selamanya. selamanya. Firman-Mu, Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku Amin. bimbang Kau ada Tuhan. dan hilang Amin. jalan, Tetaplah. tetaplah kau Amin. di sisiku. Dan takkan ku takut, Takkan ku takut, sebab Engkau beserta kami. asal kau di dekatku. Amin. Besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. terang bagi jalan kami, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Renungkan firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu. Bersyukur Tuhan datang sebagai terang bagi kita. Terang diberikan dengan gratis, cuma-cuma bagi siapa saja yang percaya membuka hati. Terang tidak pilih-pilih latar belakang, siapa kita, siapa dia, apa yang kita buat dan yang belum kita buat. Tapi terang berlaku diberikan bagi siapa saja. Kalau hari ini engkau ada dalam baitnya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau melalui Natal, melalui kelahirannya ke dalam dunia, terangnya tidak menjadi sia-sia. Simpan terang itu dalam hatimu. Jadikan terang itu tongkat dalam hidupmu. Jadikan terang itu cermin yang dapat memperbaiki kehidupan. Sehingga kita menjadi mempelai yang siap ketika Tuhan datang. Mari renungkan firman ini bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari ini, kemarin-kemarin kami melangkah, berusaha untuk menghampiri gelap. Tapi firman-Mu mengingatkan, Tuhan aku enggak mau melangkah dalam gelap. Dalam nama Yesus Tuhan. Nasihat-nasihat, suara-suara dari dunia yang membuat terang menjadi kabur dalam hidup kami. Bukan terang yang kalah, tapi kami yang terpaksa untuk melangkah dalam gelap. Kami enggak mau, kami tolak dalam nama Yesus. Hari ini kami mau memaksa diri kami menjadi umat yang setia, menjadi umat yang berjalan dalam terang-Mu, menjadi umat yang ada bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perjalanan kami tidak sia-sia. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kami, yang memerintahkan berkat Bapa di sorga atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pegang terus tangan kami, tuntun terus hidup kami, terangi terus hati jiwa kami. Karena kadang-kadang iblis memberikan kesempatan untuk kami tergoda oleh tawarannya. Tapi hari ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya
menerima apa yang Tuhan beri bagi kami, yaitu terang yang ajaib, terang yang mendatangkan kekuatan bagi kami, terang yang membuat kami dapat mengenal Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami, hingga hidup kami menjadi berarti dan memuliakan dan mengagungkan dan menyembah Tuhan dalam terang dan kebenaran. Terima kasih, materaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadi benih ilahi yang berakar, yang bertumbuh, yang berbuah bagi hormat kemuliaan Bapa di sorga. Natal membuat kami kuat, Natal membuat kami punya pengharapan, Natal membuat kami damai sejahtera, sebab kami ada dalam lingkaran terang-Mu yang ajaib. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepada Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Raja damai, Juru Selamat kami yang sempurna, Yesus Tuhan. Kami panggil hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.